Bismillahirrahmanirrahim. Saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan perawatan jenazah untuk tahapan berikutnya, yaitu tahapan yang kedua setelah tahapan yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Maka tahapan yang kedua adalah mengkafani jenazah. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan dulu secara singkat mengenai teori mengkafani jenazah itu. Perlu diketahui bahwa mengkafani jenazah itu akan melewati dua tahapan. Ya. Jadi yang kedua, tahapan mengkafani jenazah ini melewati dua tahapan. Yang pertama adalah menyiapkan kain kafan. Dan yang kedua adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah. Nah, ini jadi saya ulangi lagi, dan ini adalah tahapan yang perlu untuk diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama menyiapkan kain kafan, yang kedua adalah mengkafani atau membungkus jenazah itu sendiri dengan kain kafan. Nah, menyiapkan kain kafan ini artinya nanti kita akan mengukur dari tinggi jenazah, kemudian lebarnya juga untuk kita sesuaikan dengan kain kafannya. Jadi nanti kita ukur-ukur kain kafannya dan kemudian kita potong-potong sesuai dengan ukuran-ukuran tersebut. Kemudian kita tata sedemikian rupa, nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Dan setelah kita persiapkan, sudah kita tata kain-kain kafan itu, kemudian nanti baru jenazah kita letakkan di atas kain kafan, baru kita kafani, yaitu tahap yang kedua. Nah, untuk dalam prakteknya nanti, tahapan yang pertama menyiapkan kain kafan ini seyogyanya kita lakukan ketika jenazah belum dimandikan. Ya. Jadi jenazah ini ya kita hadirkan, kita ukur, kita persiapkan kain kafannya, ya. Setelah selesai baru jenazah kita bawa ke tempat untuk dimandikan. Selesai dimandikan, jenazah kita bawa, lalu kita letakkan di atas kain kafan yang sudah kita siapkan, baru kemudian kita bungkus atau kita kafani. Ya, jadi itu yang harus dipahami, ya. Sekali lagi, untuk menyiapkan kain kafan ini jangan menunggu setelah jenazah selesai dimandikan, supaya waktunya efisien. Ya, kalau misalnya tim perawatan jenazahnya itu banyak, itu bisa dibagi dua. Satu menyiapkan kain kafan, yang satunya menyiapkan tempat untuk memandikan. Tapi kalau timnya sedikit, ya ini yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah tahapan yang pertama ini, yaitu menyiapkan kain kafan. Ya, sebelum jenazah dimandikan, kita ukur tinggi jenazah, kita sesuaikan panjangnya, ya, kemudian kita siapkan kain kafannya. Selesai, baru jenazah kita bawa ke tempat untuk dimandikan, ya, kita mandikan. Setelah dimandikan dibawa lagi ke tempat untuk mengkafani jenazah, yaitu tahap yang kedua. Nah, jadi seperti itu langkah-langkahnya secara singkatnya. Nah, kemudian kita perlu menjelaskan lebih terperinci dua tahapan dalam mengkafani jenazah ini. Yang pertama tadi adalah menyiapkan kain kafan. Ya. Pertama untuk jenazah pria, katakan saja ini pria dewasa, maka bahan-bahan yang harus kita siapkan
Pertama adalah kain kafan. Ya, ini bisa dilihat di sini. Kain kafan, dan yang terbaik nanti ya maksimal hasilnya dalam mengkafani jenazah itu kita carikan yang lebarnya 1,5 meter atau 150 cm. 1,5 meter ya. Kemudian untuk jenazah pria dewasa, kain kafan yang kita butuhkan diperkirakan minimal 8 meter. 8 meter. Ya, 8 meter. Kemudian berikutnya kita siapkan lagi kapas ini nanti. Kapas seperti ini. Ya. Yang biasa digunakan untuk jenazah. Kemudian gunting yang besar, yang tajam untuk kita gunakan memotong-motong kain kafan. Kemudian minyak wangi. Ya, mungkin di kalangan masyarakat kita biasanya terkenal menggunakan minyak serimpi. Ya, itu. Ini saja alat-alat dan bahan yang kita siapkan ya dalam proses mengkafani jenazah. Kembali kepada pembahasan tadi, menyiapkan kain kafan untuk jenazah pria. Ini kita nanti akan siapkan pertama ya. Yang pertama adalah kain kafan yang terdiri dari 3 helai atau 3 lembar. Ya. Kemudian yang kedua tali. Kita butuh 5 utas tali. 5 utas tali. Tali pengikat jenazah. Dan yang ketiga ada tambahan ini sebagai kesempurnaan dan antisipasi bila nanti jenazah ini setelah dibungkus atau dikafani khawatir keluar sesuatu dari kubul maupun duburnya, maka kita antisipasi dengan kita bikinkan ya semacam popok sederhana. Nanti kita akan jelaskan lebih terperinci tentang popok ini juga. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Untuk yang pertama kita siapkan kain kafan yang 3 helai yang panjang ini ya. Maka rumusnya adalah ya, untuk panjang yang kita perlukan adalah sama dengan tinggi tubuh jenazah. Tinggi tubuh jenazah ya ditambah, ini kita upayakan supaya lebih praktis, tidak menggunakan meteran, tapi menggunakan yang lain, ya dengan jengkalan dan yang lainnya. Nah, tinggi tubuh jenazah ditambah lagi dengan panjang mulai dari pusar jenazah sampai lututnya jenazah. Nah, ini ya, ini tambahan dari pusar jenazah sampai lutut ini untuk pocongannya, pocongan atas dan yang bawah, di bawah kakinya. Nah, seperti ini. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan peragakan langsung ya, bagaimana mendapatkan panjang untuk kain kafan yang kita butuhkan ini. Adapun lebarnya adalah ya, lebar dari bahu jenazah, lebar bahu jenazah ya, kemudian dikalikan 3. Nanti bisa kita menggunakan jengkalan dari tangan kita. Nah, ini sehingga nanti ketemu panjangnya, kemudian lebarnya ya, dan setelah kita gunting satu lembar, untuk yang lembaran kedua dan ketiga nanti bisa mengikuti lembaran yang pertama. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu tali yang kita butuhkan untuk mengikat tubuh jenazah. Maka
panjangnya adalah sama dengan lebar ini, sama dengan lebar kain kafan yang sudah tersedia. Sama dengan lebar kain kafan. Iya. Adapun lebar dari tali ini dikira-kira saja, sekiranya kuat dan tidak mudah putus, mungkin seukuran 3 jari, ya. Seukuran 3 jari. Jadi maksudnya jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Nah, ini 3 jari ini, kurang lebih seperti ini sudah maksimal lebarnya. Ya. Tali yang kita butuhkan adalah 5 utas, ini yang ideal. Bisa juga kurang dari itu, asalkan ganjil, 3 bisa, ya. Tapi 5 ini sudah yang cukup bagus, ideal. Dan kita sebenarnya untuk tali pocongan atas dan bawah itu tidak perlu tali yang panjang, yang agak pendek sudah cukup, sehingga sebenarnya kita bikin 4 tali saja. Ya, kita hapus 4 tali, kemudian nanti satunya ini kita potong menjadi 2 bagian, sehingga nanti jumlahnya menjadi 5 utas tali. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang terakhir, kain popo, ya. Ini kita bikin popo yang sederhana dari kain kafan yang tersedia, di mana untuk panjangnya ini kita ukur pakai jengkalan tangan, ya. Jadi kita jengkali panjangnya, ya. Tapi sebaiknya lebih mudahnya kita temukan dulu lebarnya. Kita temukan dulu lebarnya. Lebarnya itu sama dengan lebar pinggang. Lebar pinggang jenazah. Kemudian untuk panjangnya ini, ya, rumusnya adalah, ya, lebar ditambah setengah dari lebarnya. Jadi panjang itu lebar sendiri, misalnya tadi dapat contoh misalnya 2 jengkal, maka ditambah lagi setengahnya dari lebar tersebut. Itu. Jadi kalau misalnya lebarnya 2 jengkal, berarti ditambah setengahnya. 2 jengkal ditambah 1 jengkal, sehingga dapatnya 3 jengkal. Nah, itu. Jadi ini untuk kain yang kita siapkan, ya. Kemudian ini saya kira sudah cukup. Nanti insya Allah kita akan peragakan, ya. Kemudian yang berikutnya untuk jenazah wanita. Ini tadi jenazah pria, ya. Kita hapus dulu. Yang kedua, jenazah wanita. Mengenai kain kafannya ini di kalangan para ahli fikih ada dua model. Ya. Yang pertama adalah sama persis dengan kain kafan untuk jenazah pria. Dan ini dipegang oleh kebanyakan dari para ahli hadis karena memang tidak ditemukan hadis yang mengecualikan untuk jenazah wanita. Ya, padahal secara hukum dalam syariat kita, hukum itu sama antara laki-laki dan wanita. Ya. Disebutkan dalam hadis An-Nisa syaqaiqur rijal, bahwa para wanita itu saudara sekandung laki-laki. Artinya ada kesamaan dalam hukum, kecuali kalau ada dalil yang mengecualikan. Nah, ketika tidak ada dalil yang mengecualikan, maka tentunya sama saja. Nah, demikian berkaitan dengan masalah kain kafan untuk jenazah. Karena tidak ada dalil yang mengecualikan antara laki-laki dengan wanita, maka
kainnya itu sama antara jenazah laki-laki dan wanita. Tetapi pendapat yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi sama dengan kain kafan jenazah pria. Yang kedua, sebagian ahli fikih menjelaskan bahwa untuk jenazah wanita perlu dibedakan karena wilayah auratnya lebih luas daripada wilayah aurat laki-laki. Sehingga model yang kedua ini adalah ada lima lembar yang dibutuhkan. Pertama adalah kain kafan yang panjang dan lebar tadi seperti untuk laki-laki, cuma dibutuhkan 2, ya. Kemudian yang ketiga adalah dibutuhkan kerudung. Nanti kita akan jelaskan kerudung ini nanti bentuknya segitiga. Asalnya persegi 4 kemudian dilipat menjadi persegi 3. Kemudian ditambah ada namanya baju kurung atau istilahnya adalah komis. Kemudian yang kelima ada namanya izar, jadi semacam sarung atau bawahan. Gitu. Jadi ini yang pertama, ini kain kafan biasa, ya, 2 lembar ini. Kemudian kerudung, berarti kalau dihitung ini 1, 2, 3. Kemudian yang keempat adalah baju kurung atau komis. Yang kelima adalah sarung atau izar. Nah, kemudian dilengkapi lagi tentunya seperti umumnya dikasih popok, ya, dikasih popok. Nah, seperti ini. Kemudian tentunya lagi nanti kita membutuhkan tali untuk mengikat tubuh jenazah. Seperti jenazah pria dibutuhkan 5 utas tali dengan rumus seperti untuk jenazah pria. Nah, ini mungkin perlu kita jelaskan, ya, secara singkat. Kalau untuk kain kafan yang besar ini rumusnya sama dengan kain kafan pria yang tadi kita jelaskan. Kemudian untuk kerudung, ya. Jadi ini kita berkreasi saja sedikit di sini untuk kerudung. Yang penting seperti kerudung dan menutup kepala sampai menutup dada, gitu ya. Kerudung ini panjang dan lebarnya, ya, itu sama. Panjang dan lebarnya disamakan. Ya, untuk panjang dan lebarnya ini mulai ini kerudung, ya, yang keberapa? Ketiga, kerudung. Panjangnya dan lebarnya juga sama, yaitu mulai ujung kepala si jenazah wanita sampai lututnya, ya. Nah, ini untuk kerudung. Kemudian yang keempat, baju kurung. Baju kurung ini kita tentukan dulu lebarnya supaya mudah. Lebarnya sama dengan lebar bahu jenazah. Adapun panjangnya ini mulai pundak, ya, sampai betis. Nah, karena nanti akan dilipat, maka dikalikan 2. Kemudian ada catatan, nanti tengah-tengahnya dilobangi untuk dimasukkan melalui kepala jenazah. Jadi nanti kita akan
peragakan untuk lebih jelasnya ya. Nah, kemudian kalau sarung, ini sarung mudah sekali, atau izar ini, sarung ya, lebarnya ya sama dengan lebar kain kafan. Lebarnya sarung, yaitu lebarnya sama dengan lebar kain kafan. Panjangnya adalah mulai dari pinggang jenazah sampai ujung kaki. Nah, ujung kaki. Nah, ini. Nah, ini adapun popok sama seperti pembuatan popok yang tadi itu. Nah, kemudian yang terakhir, menyiapkan kain kafan ini kita akan ya mempersiapkannya, artinya kita menata dari yang sudah kita siapkan, kain kafan dan tali-tali tadi. Untuk jenazah pria ya, tentu yang paling bawah sendiri ya, kita kasih simulasi sederhana saja. Untuk yang paling bawah ya, nomor 1 ini tentunya adalah tali yang 5 utas itu, tali 5 utas, karena nanti pada dasarnya semakin ditaruh di bawah nanti hasilnya paling luar dari tubuh jenazah setelah selesai dikafani. Kemudian yang kedua, lapisan kedua atau di atasnya adalah ya kain kafan yang 3 helai. Ya, kain kafan yang 3 helai. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tentu di atasnya adalah popok. Popok ini nanti kita kasih kapas secukupnya dan dikasih minyak wangi. Ya. Dan nanti kita akan peragakan bagaimana meletakkan tali-tali supaya presisi ya. Itu ada sedikit teorinya, insya Allah nanti kita akan sertakan dalam peragaan nanti ya. Kemudian untuk jenazah wanita, untuk model yang pertama sama persis tentunya dengan yang ini. Untuk jenazah pria. Kemudian untuk model yang kedua yang ada 5 helai tadi, kita akan tulis dari bawah dulu ya. Nomor 1 tentunya tali ya. Nomor 2 kemudian kain kafan yang 2 helai ya. Yang ketiga ya adalah baju kurung ya. Jadi ini sudah 2, 3 berarti. Kemudian yang keempat adalah sarung. Yang kelima adalah kerudung. Dan yang terakhir, yang paling atas tentunya seperti biasa popoknya, yang kita siapkan dengan dikasih kapas secukupnya. Nah, ini harus tertib atau sistematis menatanya mulai dari bawah. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Dan biasanya terjadi kebingungan ini antara baju kurung dengan sarung, mana yang harus kita letakkan dahulu. Maka yang lebih tepat baju kurung dulu baru sarung. Kita lihat huruf depannya B, ini baju kurung hurufnya B, sarung hurufnya S. Dalam deretan huruf alfabet kan B dulu baru S. Jadi kita dahulukan baju kurung kemudian sarung. Jadi itu sekedar rumus untuk mengingat saja. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan tunjukkan dalam peragaan. Nah, kurang lebih seperti ini.
Dan kemudian tahapan yang kedua, yang terakhir dalam mengkafani jenazah, yaitu tentunya mengkafani jenazah. Mengkafani, atau mungkin lebih mudahnya dengan kalimat membungkus ya, mengkafani jenazah. Nah, jadi jenazah nanti dihadirkan, langsung diletakkan di atas kain kafan yang sudah kita siapkan, ya. Dan lebih jelasnya nanti kita perhatikan dalam peragaan bagaimana teknis yang mudah ya, dan cukup rapi dalam mengkafani jenazah. Nah, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara itu dulu penjelasan ringkas mengenai bagaimana mengkafani jenazah, dan insya Allah setelah ini langsung kita akan praktekkan, kita peragakan dari teori yang barusan kita jelaskan mengenai mengkafani jenazah itu.